Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys ya? Bertemu lagi dengan saya ya di mata pelajaran bahasa Inggris wajib. Lalu kita akan belajar ke materi yang selanjutnya ya. Setelah kemarin kita belajar tentang descriptive text ya, lalu sekarang kita akan lebih dalam lagi mempelajari tentang descriptive text ya. Nah, yang nanti kalian akan paham how to make a descriptive text. Tapi kalian harus paham dulu dalam descriptive text itu salah satunya adalah penggunaan ya simple present tense ya. Apa itu simple present tense? Kita akan pelajari hari ini. Oke, we are going to learn about present tense ya. Oke. Mari kita lihat sama-sama. Simple present tense adalah tenses yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini atau kejadian yang berlangsung berulang-ulang atau sudah menjadi kebiasaan. Nah ya, di dalam simple present tense ini juga ada dua tipe kalimat. Yang pertama adalah kalimat verbal, yang kedua adalah kalimat nominal ya. Kalian bisa baca di sini bahwa kalimat verbal adalah kalimat yang menggunakan kata kerja atau kalimat yang di dalamnya itu terdapat kata kerja atau verb ya. Lalu, apa itu kalimat nominal? Kalimat nominal adalah kalimat yang tidak mengandung kata kerja ya. Contohnya seperti saya cantik. Nah, itu kan tidak ada kata kerja, adanya kata sifat. Itu termasuk kalimat nominal. Jadi tidak ada kata kerja di dalam kalimat tersebut. Oke, seperti biasa di dalam sebuah kalimat itu ada kalimat positif ya, ada kalimat negatif dan kalimat tanya atau interrogatif ya. Seperti apa contohnya? Mari kita lihat. Sekarang kita beralih ke yang verbal dulu ya, kalimat yang mengandung kata kerja dulu. Oke, ini simple present tense itu sangat dasar sekali, sangat mudah sekali ya. Tenses yang paling mudah ya, tapi jangan disepelekan. Kalau disepelekan nanti tetap tidak bisa. Oke, di sini kita pelajari dulu kalimat verbal di dalam simple present tense. Rumusnya seperti apa sih? Nah, rumusnya itu ya untuk yang positif, subjek plus kata kerja bentuk ke satu atau verb one ya, ditambahkan s or es ya, ditambahkan s atau es plus nanti objeknya apa ya. Oke, untuk kalimat negatifnya rumusnya subjek plus do or does ya, plus not ya, plus verb one atau kata kerja bentuk ke-1 plus objek. Lalu untuk kalimat tanyanya kita akan menggunakan do dan does di depan ya sebelum subjek. Lalu diikuti subjek, kata kerja pertama dan objek. Oke. Sebelum kita beralih ke contoh kalimatnya, kita harus kenal dulu subjek itu apa aja ya. Nah, di sini sudah Ibu kelompok-kelompokkan. Subjeknya itu ada they, we, you, lalu I, lalu she, he, it. Kenapa dikelompok-kelompokkan? Karena pasangannya berbeda-beda ya, tidak sama. Oke, di sini they, we, you nanti akan menggunakan verb satunya itu verb satu original atau verb satu biasa, tidak menambahkan s or es ya. Yang ditambahkan s or es itu jika subjeknya adalah she, he, dan it ya, paham ya. Lalu I juga sama seperti they, we, you ya. Verbnya itu atau kata kerjanya itu tidak diikuti oleh penambahan s or es. Nah, lalu pasangannya untuk menggunakan di kalimat negatif ya, do or does, subjek yang mana aja sih? Ya nih, they, we, you itu menggunakan do, I juga menggunakan do, sedangkan she, he, it itu menggunakan does. Oke, kita lihat contohnya ya. Di sini kalimat positifnya Ibu contohkan menggunakan they dulu ya.
Oke, they go to school. Mereka pergi ke sekolah, ya. Lalu di sini they, ya. Nah, subjeknya ini adalah kata kerja bentuk pertama, go, ya. Tidak ada penambahan s or es, ya, hanya verb one original, ya. Atau kata kerja asli tidak ada penambahan, ya. Lalu yang selanjutnya, Ibu pakai subjek I di sini, ya. I go to school, ya. Lihat, I juga hanya berpasangan dengan kata kerja yang original atau tidak menggunakan penambahan s or es kan? Ya, lalu yang terakhir di sini. Ibu menggunakan subjeknya itu she. Nah, she itu dia perempuan, ya. She goes to school, ya. Kenapa goes? Kenapa enggak go, Bu? Kenapa enggak go seperti I dan they? Lihat di sini untuk subjek she, he, dan it itu menggunakan verb 1 atau kata kerja bentuk ke-1, lalu ada penambahan s or es. Karena di sini adalah kata go itu berakhiran dengan huruf vokal, maka ditambahkannya is. Ya, paham ya? Ditambahkannya itu is, jadi goes. Ya. Oke. Selanjutnya, kalimat negatifnya kita lihat ya, subject plus do or doesn't, ya, atau does not plus verb one plus object, ya. Kita lihat, they don't go to school. Mereka tidak pergi ke sekolah, ya. Lihat di sini ada do not. Lihat ya, di sini rumusnya subjek untuk kalimat negatif do or does plus not. Lihat di sini. They don't itu adalah do not, kependekan dari do not, cuma Ibu singkat ya. Ini adalah do not ya, aslinya ya. Tapi Ibu singkat menjadi don't ya untuk kalimat negatifnya. Kenapa tidak doesn't, Bu? Karena subjeknya they dilihat ya. Subjeknya itu they. Jadi menggunakan do plus not, bukan does plus not. Itu salah. Oke, paham ya? Jadi, mereka tidak pergi ke sekolah. Lalu subjek yang kedua, I don't go to school. Subjeknya lihat, subjeknya adalah I. I itu berpasangannya dengan apa? Do atau doesn't atau does. Nah, I itu berpasangan dengan do di sini. Nah, jadi kalau kalimat negatifnya I do not. Ya, ini Ibu singkat lagi I don't ya. I do not go to school. Saya tidak pergi ke sekolah ya. Nah, lalu ini subjek yang terakhir, she. Karena subjeknya she ya, dia berpasangan dengan does. Kalau kalimatnya negatif, maka ditambahkan not ya. Jadi she doesn't go to school. Ini juga Ibu singkat ya. Artinya sama saja dengan she does not go to school. Dia tidak pergi ke sekolah. Paham ya untuk kalimat negatif? Oke, selanjutnya kita beralih ke kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Ya, lihat polanya seperti apa. Nah, polanya itu adalah atau rumusnya do dan does ditempatkan di paling depan sebelum subjek ya. Tapi lagi-lagi kita harus menyesuaikan sesuai subjeknya. Subjeknya siapa ya? Oke, yang pertama subjeknya itu adalah they. Ya, they itu pasangannya apa? Do or does? Do. Jadi kalimat interrogatif atau kalimat tanya yang tepat untuk kalimat ini ya adalah do they go to school? Apakah mereka pergi ke sekolah? Ya. Kenapa pakai do? Karena subjeknya adalah they. Yang kedua, do I go to school? Kenapa subjeknya do? Karena kenapa menggunakan do? Karena subjeknya I. Oke. Lalu yang ketiga, does she go to school? Kenapa pakai does? Sudah jelas. Karena pasangannya itu she, he, it menggunakan does. Oke, paham ya? Sekarang kita beralih ke kalimat nominal atau kalimat yang tidak mengandung kata kerja. Ya, oke.
Di sini kalimat nominalnya kita lihat dulu rumusnya seperti tadi ya, patokannya. Oke, sekarang kita ke kalimat nominal ya. Kita lihat dulu rumusnya seperti tadi ya. Kalimat nominal di sini adalah rumusnya seperti ini, subject plus is MR, atau is MR di sini adalah to be ya. Kalian harus tahu ini adalah to be ya. Plus complement. Complement itu pelengkap ya. Bisa berupa kata sifat ya, bisa berupa objek, nanti disesuaikan dengan kalimatnya. Lalu yang untuk kalimat negatif, subject plus to be-nya is MR, lalu plus not, selalu dengan not karena kalimatnya itu negatif ya. Nah, lalu ada complement atau pelengkap. Lalu untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, di sini to be kita letakkan di depan ya. To be kita letakkan di depan, lalu diikuti dengan subject ya dan complement. Oke, kita pilah-pilah dulu seperti tadi ya. Subjeknya itu yang mana-mana saja dan pasangannya apa-apa saja. Oke, subjeknya di sini untuk kalimat nominal they, we, you berpasangan dengan are, ya. Lalu I berpasangan dengan am, ya. Lalu she, he, it itu berpasangan dengan is. Oke, di sini sudah aturan mutlak ya, tidak bisa diubah-ubah. Oke, kita berlanjut ke contoh ya. Oke, contoh yang pertama untuk kalimat positif. Ibu menggunakan di sini menggunakan subjek itu they, ya. Ibu mau bilang mereka cantik. Nah, they are beautiful, ya. Mereka cantik, ya. Mereka cantik. Oke, kenapa di sini menggunakan are? Karena subjeknya itu they, ya. Jadi menggunakan to be are. Ada kata kerja nggak, Bu? Nggak ada. Mereka cantik. Ya, bukan mereka bekerja, mereka berjalan, bukan. Ini adalah kata atau kalimat yang tidak mengandung kata kerja. Nominal di sini, lihat nominal ya. Jadi yang dibutuhkan itu to be ya untuk menyambungkan antara subjek dan pelengkap ya. Jadi they are beautiful ya, mereka cantik. Lalu contoh yang kedua, Ibu di sini menggunakan subjek I ya. Saya mau bilang saya cantik. Nah, jadi bukan I beautiful, tapi I am beautiful atau I am beautiful. Saya cantik. Kenapa pakai am? Lihat di sini rumusnya ya. I itu berpasangan dengan am. Oke. Lalu yang selanjutnya, she is beautiful. She, dia perempuan ya. Ada is-nya, Bu. Lihat di sini. She, he, it berpasangan dengan is ya, lalu diikuti dengan complement ya, oleh pelengkap, oleh kata sifat di sini ya. Jadi dia perempuan cantik ya. Jadi bukan she beautiful, tapi she is beautiful ya. Paham ya? Lalu ini untuk kalimat interrogatifnya nih. Oh sorry, ini kalimat negatifnya dulu ya. Kalimat negatifnya rumusnya adalah subject plus to be-nya itu is MR plus not plus complement. Oke, dari kalimat yang di atas kita teruskan saja ya. Ibu mau bilang mereka tidak cantik. Di sini kan mereka cantik ya untuk kalimat positifnya. Ibu mau bilang di kalimat negatifnya mereka tidak cantik. Jadi cukup ditambahkan not saja. Tapi awas jangan salah untuk memilih to be, disesuaikan lagi dengan subjek. Lagi-lagi kita harus lihat subjeknya siapa. Oke, karena subjeknya di sini they, ya, maka to be-nya adalah are. Jadi they are not beautiful. Mereka tidak cantik karena kalimat negatif. Jadi not, ya. Ada penambahan not di situ. Lalu saya mau bilang saya tidak cantik. Itu adalah I'm not beautiful, bukan I'm not beautiful, tapi I'm not beautiful. Harus ada to be dulu di depannya ya. Pasangannya I itu dengan am. Lalu she. Nah, she itu tadi pasangannya dengan apa? Dengan is ya. Jadi dia perempuan tidak cantik. Jadi bukan she not beautiful, tapi she is not beautiful. Paham ya? Lalu kita ke kalimat interrogatifnya nih ya. Is, am, are ya. To be-nya taruh di depan, lalu diikuti subjek, lalu diikuti complement. Oke, kita lihat contohnya. Di sini
Ya, kita teruskan dari kalimat yang pertama, contoh dari kalimat positif, ya. Apakah mereka cantik? Nah, kalimat tanya kan, apakah mereka cantik? Ya, di sini menggunakan to be dulu di depan. Subjeknya siapa? Lagi-lagi harus melihat subjek ya. Karena subjeknya they, maka untuk kalimat tanya to be-nya itu disimpan di depan, disesuaikan dengan subjek. Jadi karena di sini subjeknya they, jadi ya, are they beautiful? Apakah mereka cantik? Nah, untuk kalimat yang kedua, kalimat tanya yang kedua, ya, subjeknya I. Jadi harus pakai to be am. Am I beautiful? Apa saya cantik? Nah, ya. Lalu yang ketiga itu adalah menanyakan she. Ya, kalau she berarti kan pasangannya is. Jadi, is she beautiful? Apa dia cantik? Dia perempuan cantik? Nah, itu kalimat tanyanya. Oke, sampai sini paham ya? Kita pelajari kalimat positif, negatif, interrogatif dalam simple present tense yang nanti akan kita bisa gunakan di dalam menulis atau membuat sebuah teks deskriptif ya, kita harus paham. Lalu di dalam simple present tense itu ada dua tadi, ada verbal, ada nominal. Jadi kita harus paham. Nah, di sini juga ada time idle-nya ya. Jadi keterangan waktunya yang biasa digunakan. Ini untuk pelengkap aja biar kalimatnya semakin bagus ya. Jadi ada always, often, seldom ya. Di sini juga ada penjelasannya, always itu selalu, often itu sering. Contoh kalimatnya misalkan I go to school ya. Misalkan every day. Nah, Ibu pilih yang ini, every day untuk pelengkapnya ya, untuk komplemennya. Jadi kalau I go to school hanya kalimatnya itu saya pergi sekolah. Tapi kalau kamu mau kalimatnya tambah lengkap, tambah bagus, itu menggunakan time signal. Tapi syaratnya adalah time signal yang digunakan di dalam simple present tense. Apa aja? Ini ya, nanti disesuaikan dengan kalimat yang ingin kamu buat. Contohnya seperti tadi, I go to school every day. Ya, saya pergi ke sekolah setiap hari ya. Jadi nanti bisa dilihat ini adalah contoh time signal-nya dari simple present tense. Oke, itu saja penjelasan dari Ibu untuk meeting kali ini. Semoga kalian paham. Silakan nanti dicatat materinya di dalam buku tulis bahasa Inggris wajib ya. Lalu seperti biasa difoto lalu dikirimkan fotonya sebagai bukti kamu mengikuti pelajaran Ibu ya di meeting kali ini. Oke, itu saja. Thank you for your attention. See you next meeting and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.